Assalamualaikum, selamat pagi, salam literasi. Seperti biasa saya ingin mencatatkan beberapa isi kepala saya di perjalanan berangkat ke kantor pagi ini. Karena udah lama saya tidak begini lagi nih, tapi kok ternyata ini banyak hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi amunisi ya saat kita menulis puisi gitu, atau mungkin karya gitu. Tapi kalau nggak segera disimpan itu hilang takutnya. Ini saya beberapa hari ini kan banyak sekali aktivitas yang mengunyah energi karena tidak sempat mengendapkan gitu ya. Jadi lewat aja gitu. Kayak khawatirnya jadi nggak tertangkap. Yang saya pikirkan pada pagi ini justru posisi kita sebagai makhluk fisik atau makhluk rohani gitu ya. Ini sebenarnya pernah tak singgung ya. Jadi kita ini diantara dua media ya. Sudah ada rohani, ada jasmani gitu ya. Kita itu makhluk jasmani atau makhluk rohani. Kenyataannya aslinya kalau versi MH Ainun Najib pernah dia sampaikan dalam satu kajiannya di majelisnya dia itu, bahwa kita itu adalah makhluk rohani yang sedang outbound ke dunia gitu. Jadi cuma dititipin di dunia menjadi makhluk jasmani gitu. Saya ini berangkat dari itulah ya, berangkat dari bahwa kita adalah makhluk rohani. Kenyataannya kita adalah makhluk rohani. Seperti beberapa kejadian tentang Crazy Rich yang rame ya, Crazy Rich itu kan sebenarnya kan jebakan aja itu, jebakan berpikir bahwa kita itu makhluk jasmani. Padahal kenyataannya kita rohani gitu. Jadi ketika seorang kaya seolah-olah dia mendapatkan semuanya gitu dan memiliki itu kan sisi jasmaninya saja gitu. Kenyataannya dia menjadi masalah gitu, karena bukan itu yang harus dicukupkan gitu. Harus dicukupi. Bukan hanya itu, mungkin ada tambahan hanya ya, karena sekadar ya. Kalau sekadar itu bahaya. Sempat ada dua kalimat lah ya, kaya itu biasa. Jadi sebenarnya crazy rich itu kan ada gilanya ya. Kalau richnya itu sebenarnya biasa aja gitu. Orang mau kaya sekalipun itu sebenarnya biasa kok. Kaya itu biasa banget. Semua orang bisa kaya. Jadi sebenarnya kaya itu biasa, bukan prestasi, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Biasa aja. Justru yang berbahaya itu atau yang tanda petik menyebalkan adalah memamerkan kekayaannya. Jadi berpikir bahwa kaya itu tidak biasa, nah itu menyebalkan. Berpikir bahwa kaya itu luar biasa, itu menyebalkan. Ini lama saya pikirkan ya. Dulu sampai saya itu waktu kecil pernah semacam berkeyakinan gitu bahwa saya tidak akan mencatatkan dalam cita-cita saya menjadi kaya gitu. Itu saya sering diuji di dalam obrolan-obrolan dengan teman dan saudara, karena dianggap pikiran saya sesat gitu. Loh bahaya dong kamu kalau kamu nggak mau kaya. Bukan nggak mau kaya gitu, hanya tidak meletakkan kaya itu dalam cita-cita gitu. Karena menurut saya itu terlalu biasa gitu. Jadi kaya itu biasa banget gitu. Bukan suatu hal yang apa sih yang layak dianggap sebagai cita-cita gitu. Nah, itu tesis kecil saya dulu yang saya uji dalam obrolan-obrolan dan pernah goyang ketika saya ikut dengerin satu ceramah motivasi tentang kaya gitu ya, kaya dan berpahala atau kaya dan berkah atau apa gitu ya. Saya sampai mikir, waduh selama ini jangan-jangan saya salah ya gitu ya. Tapi ketika saya berpikir mendalam tentang itu sekali lagi, enggak juga, tetap sama, saya masih sama sampai sekarang, masih berpikir bahwa kaya itu tidak layak menjadi cita-cita. Kenapa? Karena biasa banget gitu. Itu tuh kayak cuman hasil dari lo kerja maka kamu kaya gitu. Bisa jadi kaya gitu ya. Kamu kerja keras dan cerdas maka kamu akan kaya gitu. Tapi kan hasil ya. Jadi sebenarnya poinnya bukan di situ, poinnya kan di usahanya gitu. Kamu akan dibuat kaya atau tidak dibuat kaya itu bukan hanya. Sehingga ketika mencita-citakan itu, ya jadi sederhana banget dong. Itu kan cuma akibat aja yang sebenarnya bisa diberikan, bisa tidak diberikan. Kenapa harus jadi cita-cita gitu.
Sorry, ini jadi kemana-mana, agak terjebak di pikiran-pikiran saya. Padahal sebenarnya saya ingin menceritakan itu tadi, bahwa ada ruang-ruang lain dalam tarikan jasmani itu yang akhirnya membuat kita itu menjadi sangat jasmani gitu. Orientasinya itu sangat jasmani, sangat fisik gitu. Dan kenyataannya rohani yang kita butuhkan. Contoh ketika ada orang memposting menyebar-nyebarkan uang gitu, lebaran. Secara rohani pasti kita terganggu gitu. Ada yang salah gitu. Ada yang salah di orang ini gitu. Kalau kita udah menganggap itu tuh satu yang biasa, yuk aneh juga jadi. Kan itu kan ke arogansi yang yang tadi kategori yang menyebalkan tadi. Nah itu yang berbahaya menurutku. Nah saya akan menghubungkan dengan mengapa tema-tema cerita-cerita yang populer ya, atau cerita-cerita yang menjadi melegenda itu di sekitaran cinta. Dan cinta yang mampu mengubah banyak hal gitu. Cinta yang bisa mengorbankan banyak hal, cinta yang bisa mendapatkan banyak hal gitu. Karena rata-rata begitu ya, Romeo and Juliet, Rama dan Sinta, apalagi semua rata-rata sekitaran cinta gitu. Dan cinta ini adalah rohani gitu. Cinta itu rohani. Jadi sebenarnya memang kebutuhan kita di sekitaran itu luar biasa gitu. Bahkan ketika ditolak, misalnya contoh Malin Kundang ya. Malin Kundang itu kan kisah yang sangat menarik kan. Seorang anak miskin yang berusaha ingin kaya, dan lalu dia mendapatkan kekayaannya dan dia kehilangan cintanya pada ibunya. Jadi ketika dia mendapatkan itu, dia justru akhirnya durhaka pada ibunya kan. Dan akhirnya dikutuk menjadi batu. Jadi sebenarnya ketika kita melawan itu gitu, melawan cinta itu, dengan tiba-tiba kacamata kita salah kita gunakan, kita menganggap hal-hal yang fisik itu menjadi sangat dominan, sangat penting, habis selesai udah. Tiba-tiba kita menjadi sia-sia gitu. Itu satu ya. Ini saya lagi ngumpulin dalil ya tentang tadi ya. Cinta tadi, mengapa cinta menjadi sangat populer? Karena cinta itu bahasa yang sangat ruhani menurutku ya. Menurut saya sangat ruhani, dan itu justru memenuhi kebutuhan kita gitu. Atas nama cinta kita bisa bertemu seorang dengan ratusan kilometer gitu ya. Dengan mengesampingkan banyak hal dia untuk perasaan itu. Dan bisa jadi kalau dihitung-hitung dengan hitungan jasmani, oh bego loh gitu. Temen yang denger, oh bego loh gitu, misalnya dibela-belain satu tempat. Tapi dorongan untuk mencapai ke sana itu adalah cinta. Itu rohani gitu. Itu rohani. Oke, satu itu. Nah, sekarang berikutnya. Bagaimana dengan agama? Agama ini juga sama. Agama ini kan menyelamatkan kita sebagai makhluk manusia gitu, dari kegersangan kehidupan gitu. Agama itu kan gitu ya, membuat kita bahagia kan. Nah, konsep agama itu kan sebenarnya sama juga, itu kan rohani banget gitu kan. Coba ajaran-ajaran agama itu rohani banget. Rohani banget. Makanya ketika ada statement yang kontroversial ya dari seseorang yang mengkritisi haji katanya. Kalau saya jadi menteri agama, haji itu saya larang katanya. Bagaimana bisa kita bangsa Indonesia ini uangnya ngumpul banyak-banyak hanya memperkaya Saudi Arabia gitu, kitanya yang miskin. Itu kan cara pandang yang sangat jasmani ya, dan sangat bukan itu kan sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Dia melupakan bagaimana kemerdekaan Indonesia dulu justru didapat dari perjuangan pahlawan Indonesia yang setelah pulang haji gitu. Contoh Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Hasanuddin. Jadi orang-orang yang sudah berhaji, bertemu dengan dunia gitu. Lalu dia paham bahwa oh kita ini dijajah, kita ini sebenarnya. Jadi selama ini dia nggak ngerti dijajah gitu. Akhirnya melakukan perlawanan dan akhirnya menemukan kemerdekaan. Jadi sebenarnya haji keluar uang banyak, ya itu jasmani, itu pikiran picik. Itu pikiran yang sangat rendah lah, manusia rendah gitu. Lalu ketika berpikir apa yang dia dapatkan di sana, nah itu pikiran yang lebih tinggi. Jadi itu yang rohani gitu. Sama dengan cinta tadi, seorang bisa beratus-ratus kilometer untuk bertemu dengan seorang, hanya ketemu aja gitu. Atau lebih dramatis, mungkin dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya ingin melihat wajahnya gitu. Kan kisah-kisah begitu ya, kisah cinta ya. Hanya sekedar ketemu aja dia udah gitu. Kita menganggap itu bodoh, padahal sabar dulu, kamu nggak pernah merasakan itu. Kamu atau bukan tidak pernah, kamu tidak yang sedang merasakan itu. Bagi yang merasakan cinta itu satu hal yang sudah mencukupi semuanya. Begitu juga pesan Nabi tentang
Seorang yang sudah bisa makan dan minum di pagi hari, sehat makan dan minum, semuanya dia telah mendapatkan dunia dan seisinya gitu. Ini kan sebuah statement yang sederhana, tapi sebenarnya inti kita di kehidupan itu kalau hanya sekedar bahagia, kamu sudah mendapatkan semuanya. Dari sekedar makan dan minum, bahagia gitu. Lalu ketika kita mencari uang berlebihan yang melampaui makan dan minum kita, ya sebenarnya itu hanya menambah beban kita nanti. Sebenarnya kan, tapi kita merasa kayak udah wow gitu, beli handphone baru, beli mobil baru. Ketika nanti suatu hari ini ngapain ya gitu, tersadar nanti malu sendiri. Nah, oke ya, jadi bicara tentang tadi berlompat-lompat nih ya, tapi saya benang merahnya sama kok, bahwa kita adalah makhluk rohani yang entah itu dengan harta, dengan kaya yang ternyata nggak penting. Kaya itu nggak penting. Kemudian tentang cinta, yang kita mendapatkan cinta, nanti semua ada penyakitnya lagi loh ya, ini belum selesai ya. Cinta yang berlebihan lalu akhirnya melampikan yang lain, karena ada peringkat-peringkat cinta, itu juga akan berbahaya. Lalu agama, posisi agama menemukan, agama pun sama nanti ketika kita meyakini sesuatu itu hanya untuk membentur-benturkan ya dengan pihak lain, ya tentu akan menjadi masalah gitu. Jadi ini sebenarnya ada porsinya gitu. Tapi semua ini membuktikan bahwa kita adalah makhluk ruhani. Yang penting itu ruhani. Saya selalu teringat gitu ya, ternyak gitu ketika dengar suara azan dan qomat yang hayya 'alal falah itu. Kita diminta untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan. Itu 10 kali dalam sehari diingatkan untuk mencapai itu. Artinya sebenarnya kebahagiaan itu diupayakan. Dan ilmu tentang bahagia itu kalau mau diperdalam, kita akan bertemu titik bahwa tidak sekedar jasmani, kebahagiaan tidak sekedar jasmani, justru ruhani yang dominan. Bahkan ketika kamu jasmani sehat pun ruhani sakit, maka ada psikosomatis, jasmani akan ikut sakit. Jadi ruhani ini luar biasa posisi. Jaga ruhani kita, tetap bahagia, tetap jaga energi kebahagiaan kita. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.